البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wih, alamatnya lari. Muka surat itu kah? An-Nahy berarti ya, muka surat 28. Taib, An-Nahy. Sekarang setelah perintah selesai dibahas, sekarang masalah larangan. Ta'rifuh, definisi dari larangan, an-nahyu qaulun yatadammanu talabal kaffi ala wajhil isti'la. Baik, yang namanya larangan adalah ucapan yang mengandungi tuntutan untuk menahan diri, kaf, menahan diri. Menahan diri dari apa? Suatu perbuatan. Ala wajhil isti'la, dalam bentuk dominasi, yaitu dari atas ke bawah. Bisighatin makhsusah, dengan pola khusus. Hiya al-mudhari'ul makrunu bila an-nahiyah, yaitu pola khususnya apa? Yaitu fi'il mudhari' yang bergandengan dengan la an-nahiyah, pola larangan. Mislu qaulihi ta'ala, contohnya adalah seperti dalam firman Allah Ta'ala, wala tattabi ahwa alladzina kadzabu bi ayatina. Dan janganlah engkau wahai Rasulullah mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan secara ucapan ataukah mendustakan secara perbuatan. Walladzina la yu'minuna bil akhirah, dan jangan engkau menaati mengikuti orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir. Baik, di sini ada dua la. Yang pertama la nahiyah, yaitu janganlah, la tattabi'. Dari mana kita tahu dia la nahiyah? Karena dia menyebabkan majzumnya fi'il mudhari, jadi disukun itu yang belakang, la tattabi. Yang kedua la yu'minuna. La-nya di sini la nafiyah, artinya tidak. Kenapa? Karena dia tidak menjazm. Makanya masih ada apa? Nun mudhara'ah, masih ada nun di sini. Nah, ini la yu'minuna. Baik. Yang menunjukkan apa itu? Nunur rafa, tamam. Bil akhirah. Qala fa kharaja bi qaulina qaulun al isyarah. Maka keluar dengan ucapan kita, ucapan berarti apa? Isyarah. Isyarat tidak dikatakan larangan, walaupun apa? Memberikan faedah larangan. Baik. Fala tusamma nahyan. Maka isyarat, demikian pula tulisan itu tidak dikatakan sebagai larangan. Dari sisi apa? Usul fikih tentunya. Kalau dari sisi kehidupan sehari-hari, jelas kalau sudah ada isyarat dari polis untuk berhenti, berarti apa? Memang dilarang berjalan. Atau ada tulisan stop, misalkan kalau di jalan-jalan itu. Maka kita akan katakan itu ada larangan tuh. Dilarang untuk apa? Melanjutkan perjalanan. Baik. Kita katakan itu larangan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dalam usul fikih, larangan ini khusus berupa ucapan. Wa in afadat makna, walaupun isyarat tadi memberikan faedah makna larangan, tapi secara usul fikih tidak dikatakan larangan, cuma memberi faedah larangan. Wa kharaja bi qaulina talabul kaf, talabal kaf, keluar dengan ucapan kita menuntut menahan diri. Keluar dari sini apa? Al-amr, perintah. Kenapa? Li'annahu talabu fi'il. Karena perintah ini kebalikannya, yaitu apa? Menuntut adanya perbuatan. Kalau yang larangan menuntut tidak adanya perbuatan, menuntut kita berhenti dari suatu perbuatan. Wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la aliltimasu wad du'a. Keluar dengan ucapan kita dalam bentuk, dalam pola dominasi. Berarti apa? Iltimas. Iltimas itu apa? Permintaan atau permintaan ya. Permintaan dari orang yang setara. Baik, sesama teman mengatakan janganlah begitu. Ini bukan dari sisi usul fikih tidak dikatakan sebagai larangan. Tetapi apa? Iltimas, yaitu permintaan yang halus.
Walaupun secara kehidupan sehari-hari jelas ini larangan dan boleh, walaupun sesama kita boleh kita melarang. Masuk dalam keumuman apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan mukminat sebagiannya adalah wali, pelindung, penolong bagi sebagian yang lain. Mereka memerintahkan pada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Jadi jangan sampai kita merasa rancu dan rumit. Kenapa ayat begini sementara dalam daras usul fikih begitu? Nah, ini perlu kita pahami. Ini definisi dari sisi disiplin ilmu usul fikih. Adapun dalam kehidupan sehari-hari kita lihat dalil Quran membolehkan bahkan memerintahkan untuk orang yang sederajat pun saling melarang, saling memerintah dan tidak masalah. Baik. Kenapa terjadi perbedaan ini? Karena dalam usul fikih, hakikat yang berhak memerintah dan melarang adalah Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula ulil amri, atau seorang ayah kepada anak, atau seorang tuan kepada hamba sahaya, dan semacam itu. Baik. Tapi dalam prakteknya tidak masalah. Jelas apa? Sesama teman boleh saling melarang, saling memerintah, dan seterusnya. Dalam perkara-perkara yang diizinkan oleh syariat. Qal wa du'a. Doa ini tidak dikatakan dalam usul fikih sebagai apa? Larangan. Nggak boleh kita mengatakan kita melarang Allah, walaupun pola kalimatnya seakan-akan larangan. Apa itu? Misalkan apa itu? Rabbi la taj'alni ma'al qaumidz zalimin. Wahai Rabbku, janganlah engkau jadikan saya termasuk dari orang yang zalim. Apakah kita katakan kita sedang melarang Allah? Bukan, kita berdoa memohon agar tidak dijadikan demikian-demikian. Baik. Qal wa ghairuhuma mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in. Dan pola-pola yang selain itu, selain iltimas dan doa, yang diambil faedah dari larangan itu dengan apa? Qarinah. Dohirnya polanya kok larangan karena apa? Fi'il mudhari' ditambah dengan la nahiyah. Tapi kalau qarinah menunjukkan ini bukan dari atas ke bawah, tapi apa? Yang sederajat, maka namanya bukan nahi, tapi iltimas. Atau yang pola dohirnya qarinah menunjukkan dari bawah ke atas, kita tidak mengatakan dalam usul fikih ini nahi, tapi ini doa dan seterusnya semacam itu. Wa kharaja biqaulina bisighatin makhsusah, keluar dengan ucapan kita. Larangan tadi adalah ucapan yang polanya itu khusus. Hiya, apa itu pola khususnya? Al mudhari'ul makrunu bila an-nahiyah, bila nahiyah. Madalla ala talabil kaf bisighatil amr. Keluar dari pembahasan kita adalah suatu kalimat yang menunjukkan tuntutan menahan diri dari suatu perkara tapi dengan pola perintah. Baik, contohnya apa? Da artinya apa? Tinggalkanlah. Baik, ini larangan atau bukan? Dalam kehidupan sehari-hari jelas ini larangan. Tinggalkan makanan itu, tinggalkan kucing itu. Jangan ganggu anak kucing itu. Bukan jangan ganggu, kalau jangan ganggu jelas itu larangan, tapi apa? Tinggalkan anak kucing itu. Baik, walaupun ini faedahnya faedah larangan juga, tapi dalam usul fikih tidak dikatakan larangan. Kenapa? Karena dia polanya bukan pola fi'il mudhari' dengan lan nahiyah, tapi dengan pola amr. Tinggalkanlah. Utruk, nah ini juga sama, yaitu tinggalkanlah. Kaf, tahanlah dirimu. Wa nahwiha, dan yang seperti itu. Fa inna hadhihi wa in tadammanat talabal kaf, karena kata-kata ini tadi utruk, kaf, sah, mah dan sebagainya, walaupun dia mengandungi tuntutan menahan diri, lakinnaha bisighatil amr, tapi dia menggunakan pola perintah. Berarti apa? Kalau polanya adalah pola perintah, fatakunu amron la nahyan, maka dia menjadi perintah bukan larangan. Dari mana kita tahu dia ini pola perintah? Kaf, utruk, karena dia adalah fi'il amr sekarang. Walaupun fi'il amrnya di sini adalah apa? Perintah untuk meninggalkan sesuatu. Baik. Jadi inti larangan adalah harus dengan fi'il mudhari' yang berjumpa dengan la an-nahiyah tadi. Baik. Nah, yang berikutnya ini sebagai apa? Sebagai perkecualian dibahas pada masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam.